Mark Klok dan Dendi Setiawan siap rebut tempat di timnas yang sudah mulai tergusur pemain-pemain diaspora. Kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Becikul, dan bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman Becikul, konten kali ini kita akan sedikit ya membahas tentang Mark Klok dan juga Dendi Sulistiawan ya. Waktu lalu mengungkapkan pendapatnya tentang mulai berdatangannya pemain-pemain keturunan atau diaspora dari di timnas Indonesia ya. Seperti yang kita ketahui bahwa memang di terutama akhir dalam 1 tahun ini, di tahun 2023 ini, banyak sekali pemain-pemain keturunan yang masuk ke timnas Indonesia ya. Sebut saja yang terakhir yaitu Justin Hubner ya. Justin Hubner, sebelumnya sudah banyak ya, seperti Ivar Jenner, ada juga Rafael Strijk, kemudian Shane Patinama, ada juga Sandy Walsh, ada Jody Amat, juga Elkan Beckett, dan nantinya juga ada Tom Hay, kemudian ada Nathan Chwaon, dan juga Ratnar Oratmangun yang mungkin dalam waktu dekat nanti akan segera bergabung dengan timnas Indonesia ya. Itu ditanggapi oleh Mark Klok ya, saat ditanya oleh awak media bagaimana tentang hadirnya pemain-pemain keturunan ini di timnas Indonesia. Mark Klok yang sejatinya masih ingin sekali membela, bahkan dia pernah mengatakan bahwa ingin bermain untuk Indonesia dan meraih caps terbanyak di timnas Indonesia. Tapi sayang sekali kemarin di Piala Asia memang dia hanya sekali diturunkan, itu pun sebagai pengganti. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia dia saat melawan Irak dan Filipina, saat melawan Irak itu diturunkan, tapi belum menampilkan penampilan yang terbaik seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi posisinya sudah mulai tergusur, apalagi saat Coach Sintayong kemarin di Piala Asia bereksperimen Justin Hubner maju sedikit ke depan mengganti posisi Mark Klok di defensive midfielder, dan hal itu memang sangat berjalan dengan baik ya. Jadi Hubner mampu menjalankan tugasnya sebagai defensive midfielder yang bagus, bahkan dia sempat masuk ke top 11, kalau nggak salah top 11 squad ya Piala Asia kemarin. Dan posisi dia akan semakin tergusur dengan nanti mungkin akan datangnya Tom Hay dalam waktu dekat, karena posisinya sama dengan Tom Hay. Tapi sekali lagi Mark Klok menegaskan bahwa di sepak bola memang kita hanya fokus untuk usaha kita sendiri. Kalau pada akhirnya pelatih membuat pilihan dan kami harus menerima pilihan tersebut ya. Dan saat ini ada begitu banyak pemain bagus, dan memang setiap pemain yang datang itu layak untuk bermain di timnas. Terkadang itu saya atau terkadang orang lain. Dan yang paling penting saat ini adalah Anda tetap fokus pada hal yang utama, dan kita bisa memberikan usaha semaksimal mungkin. Selanjutnya dia menyatakan bahwa tentu saja berharap bisa bermain lebih banyak tentunya ya, tapi dia berkata dia cuma bisa kontrol dengan effort dia, dengan kemampuan dia, dan intensitas dan effort itu yang bisa dia kontrol, dan di luar hal itu sudah keputusan dari pelatih tentunya ya. Dan dia berkata yang penting ini untuk kemajuan timnas Indonesia. Hal senada juga diungkapkan oleh striker Bayangkara FC yang bermain di timnas Indonesia, yaitu Dendi Sulistiawan, bahwa tentang banyaknya pemain-pemain yang sekarang berdatangan terutama dari Belanda ya, keturunan Belanda. Dia mengatakan bahwa tidak masalah, ini juga buat kebaikan timnas Indonesia. Kita dari dulu memang juga haus akan prestasi, jadi tidak ada masalah buat pemain, cuma itu dan itu
harus menjadi motivasi lebih untuk menaikkan kualitas kita, menaikkan kualitas pemain-pemain yang berkompetisi di liga domestik, dan bagus juga untuk pemain-pemain kita, jadi meningkatkan daya saing. Dan ini saya sangat setuju dengan kedua pemain ini, bahwa hadirnya pemain keturunan ini, pemain naturalisasi yang berdarah Indonesia ini sangat baik untuk level persaingan, level di timnas Indonesia, karena selain meningkatkan level permainan, tentu saja meningkatkan motivasi untuk pemain-pemain yang berkompetisi di liga domestik agar kemampuan dan skillnya diasah lagi, terutama kalau yang saya lihat itu memang di taktikal, karena perbedaan pemain keturunan dengan pemain-pemain liga domestik. Kalau pemain keturunan itu lebih banyak mengadakan taktikal, jadi tidak terlalu banyak lari, tidak terlalu banyak dribbling, tapi mereka 1-2 sentuhan, kemudian cari posisi, cari ruang kosong, kemudian ciptakan peluang dengan hanya beberapa sentuhan saja. Dan itu yang harusnya dimiliki oleh pemain-pemain kita. Secara skill memang pemain timnas kita, terutama yang liga domestik, itu skillful ya, memiliki dribbling tapi kadang kalau sudah sampai di depan saat dribbling melewati 1-2 pemain, tapi saat crossing melambung tinggi, kemudian saat dribbling melewati pemain belakang, saat shooting melambung tinggi atau tidak tepat sasaran. Nah, itu yang mesti dibenahi, dan hadirnya dengan pemain-pemain keturunan ini diharapkan menambah motivasi untuk meningkatkan level permainan mereka. Jadi pemain-pemain yang sudah masuk timnas Indonesia bisa selevel, walaupun mereka juga mungkin tidak berkompetisi jadi ini sangat positif dan bisa ditiru oleh pemain muda Indonesia ya, apa yang dikatakan oleh Mark Klok dan juga Dendi Sulistiawan. Jadikan motivasi, jadikan penyemangat untuk naik level. Jadi saat kita memang dibutuhkan oleh timnas, kita memang sudah layak untuk dipanggil timnas Indonesia. Dan tentu saja Mark Klok juga sampai detik ini masih berhasrat untuk terus membela timnas Indonesia, walaupun nanti datang Tom Hary di posisi yang sama, tapi itulah persaingan selalu ada di manapun, apalagi di timnas. Tentunya siapa yang bisa konsisten dan menampilkan selalu 100 atau 1000% di atas lapangan saat bertanding, itu yang akan dibawa terus oleh pelatih ya. Oke, sekian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen ya. Dan jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, serta dukung terus Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.